Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, today we are learn about notice. You must be familiar for this, right? So, notice ini merupakan salah satu dari short functional text. Do you know what is short functional text? Nah, short functional text ini adalah sebuah teks singkat yang memberikan informasi tentang suatu hal yang menyangkut kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti iklan, undangan, pengumuman, ulasan produk, dan lain-lain. Short functional text ini memiliki banyak sekali jenis. Salah satunya adalah notice ini. Jadi, sebelumnya apa sih notice itu? Kita bahas definition of notice. First, definition of notice. Notice is a warning or notice in form of speech or sign to provide information, instruction, or warning to the people for to do or not to do something. Jadi, notice adalah sebuah peringatan atau pemberitahuan yang berupa gambar atau arahan untuk memberikan informasi atau instruksi kepada orang-orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Adapun social function of notice adalah pertama, to give an information. Kedua ada to give information, yang ketiga ada to give warning, and the last is prohibit people to. Jadi maksudnya adalah memberikan instruksi atau informasi, bahkan warning, dan mengingatkan orang-orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Selanjutnya ada types of notice. The first we have command atau perintah. Jenis notice ini berisi perintah yang ditujukan kepada para pembaca. Contohnya seperti student must be turn off cellular phone before entering school building. Jadi siswa harus mematikan handphonenya sebelum masuk ke dalam gedung sekolah. Nah, contoh notis ini bertujuan untuk memerintahkan para siswa sebelum memasuki sekolah harus mematikan handphone mereka. Yang kedua, ada caution atau peringatan. Jenis notis ini bertujuan untuk memberitahukan kepada pembaca agar lebih berhati-hati atas apa yang tertera pada pemberitahuan. Contohnya, caution with floor. Nah, notis ini berisikan pemberitahuan atau peringatan pemberitahuan bahwa lantai sedang licin. Yang ini biasa kita jumpai pada masjid atau tempat-tempat lainnya. Yang ketiga ada larangan atau prohibition. Jenis notis ini berisi larangan agar pembaca tidak melakukan apa yang tertera di dalam notis. Berikut beberapa contoh notis larangan yang dapat dijumpai di berbagai tempat, seperti no entry, dilarang masuk, no camera, do not use mobile camera, and no smoking in area. Itu semua merupakan contoh notice prohibition yang sangat sering kita jumpai. Yang terakhir ada warning. Notice ini memberitahukan kepada para membaca untuk menghindari bahaya yang fatal. Biasanya
Simbol ini terletak pada suatu di tempat kerja ataupun sebuah pabrik di mana terletak mesin-mesin yang berbahaya ketika Anda tidak mengikuti peraturan atau arahan yang berlaku pada tempat tersebut. Itu akan sangat berbahaya. Tidak hanya di tempat kerja, notis seperti ini juga dapat ditemui di beberapa tempat seperti di jalanan saat contohnya seperti warning laser radiation dan warning tegangan tinggi. Okay, next we have generic structure of notice. 1. Attention getter. Attention getter ini berarti sesuatu yang dapat menarik perhatian pembaca dengan menggunakan ungkapan atau kata tertentu. Attention getter ini opsional, ia bisa ada atau tidak. Contohnya seperti gambar di samping. Yang kedua ada information. Bagian ini merupakan bagian penting yang wajib ada dalam notis, karena ini berisikan informasi yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Contohnya seperti yang terakhir dari general structure of notice ada closure. Bagian ini merupakan ungkapan penutup yang biasa digunakan untuk menutup pemberitahuan. Seems like attention getter, closure ini juga sifatnya opsional, yang mana ia bisa ada dan bisa juga tidak ada. Contohnya seperti ini. Next, we have characteristic of notice. Ini berupa short text, easy to understand, written in capital font, and mostly use image or picture. Jadi, karakteristik dari notice ini berupa teks pendek yang kata-kata simple, frasa atau klausa yang dapat atau mudah dipahami dengan menggunakan huruf kapital, and mostly kebanyakan menggunakan gambar. Selanjutnya ada language feature of notice. Yang pertama, imperative sentence dipakai untuk memberikan perintah atau permintaan dan mempertegas kemauan, serta dapat juga menyatakan larangan. Contohnya, quiet please or keep door closed. Yang kedua, positive or negative statement, yaitu menggunakan pernyataan positif atau negatif. Contohnya, truck free school zone and no eat no food allowed. Yang terakhir ada sign, word, phrase, and sentence. Berikut contoh notis yang berupa sign atau tanda, yaitu dapat kita lihat seperti no smoking, dilarang merokok, juga ada no parking and no entry, dan lain-lainnya. Ada juga notis yang hanya terdiri dari satu kata, seperti contohnya dapat kita lihat di gambar seperti stop and open or close, yang mana menunjukkan bahwa tempat itu sedang buka atau tertutup. Yang ketiga ada notis dalam bentuk frase atau ungkapan, seperti yang kita lihat contohnya caution glass door, yang mana bermaksudkan bahwa pintu ini terbuat dari kaca, atau juga seperti CCTV in operation. CCTV ini beroperasi atau aktif. Caution ini biasa kita jumpai di toko-toko.
Yang terakhir ada notice dalam bentuk sentence atau kalimat. Seperti gambar di samping, notice children play area, no dogs allowed. Atau juga monitored by camera, yang mana area tersebut dilengkapi oleh CCTV. Nah, itu dia tadi pembahasan kita kali ini seputar notice. I think that's all for me. I'm sorry for my mistake and thank you all. Bye.